Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membahas mengenai bimbingan dan konseling untuk optimalisasi perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif. Pengertian, perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak untuk mengeksplorasi lingkungan. Karena bertambah besarnya koordinasi dan pengendalian motorik, maka dunia kognitif anak berkembang pesat, makin kreatif, bebas, dan imajinatif. 1. Perkembangan kognitif menurut Piaget. Perkembangan kognitif pada masa awal anak-anak dinamakan tahap pra-operasional yang berlangsung dari usia 2-7 tahun. Pada tahap ini konsep yang stabil dibentuk, penalaran mental muncul, egosentris mulai kuat dan kemudian mulai melemah, serta terbentuknya keyakinan terhadap hal yang majis. Dalam istilah pra-operasional menunjukkan bahwa pada tahap ini teori Piaget difokuskan pada keterbatasan pemikiran anak. Istilah operasional menunjukkan pada aktivitas mental yang memungkinkan anak untuk memikirkan peristiwa pengalaman yang dialaminya. 2. Perkembangan persepsi. Pada masa perkembangan persepsi, seorang anak dapat melihat objek-objek yang jauh dan hampir sempurna, tetapi di sini mengalami kesukaran dalam memfokuskan penglihatan pada objek-objek yang dekat. 3. Perkembangan memori atau daya ingat. Mengukur memori anak-anak jauh lebih mudah karena anak-anak telah dapat memberikan reaksi secara verbal. Komponen pentingnya yaitu memori jangka pendek dan memori jangka panjang. 4. Perkembangan atensi. Menurut Parkin dalam Desmita, atensi atau perhatian merupakan sebuah konsep multidimensional yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan ciri-ciri dan cara-cara merespon dalam sistem kognitif. 5. Perkembangan metakognitif. Menurut Margaret, metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau kesadaran kita tentang pemikiran. Metakognitif merupakan suatu proses kognitif untuk merenungkan proses kognitif kita sendiri. 6. Perkembangan bahasa. Pada masa ini, perkembangan bahasa berkembang sangat cepat. Mereka telah mengalami sejumlah nama-nama dan hubungan antara simbol-simbol, dan dapat membedakan berbagai benda di sekitarnya, serta melihat hubungan fungsional antara benda-benda ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Menurut Sugiono, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut. Faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, kematangan, pembentukan, minat dan bakat, dan kebebasan. Pelaksanaan dalam mengembangkan kognitif anak. 1. Memberikan berbagai stimulasi pada anak. Pendidik perlu memberikan stimulasi edukatif pada anak agar kemampuan kognitifnya berkembang sesuai tahapan usianya. Kegiatan belajar melalui permainan dapat dioptimalkan dengan cara menstimulasi anak. Misalnya, mengajak anak dalam bermain kelompok kecil, melatih anak untuk mengantri saat cuci tangan, melatih kesadaran anak dalam berbagi bersama temannya. 2. Menciptakan lingkungan yang kondusif. Menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang menyenangkan dalam dunia pendidikan, yakni saat munculnya konsep edutainment yang coba memadukan antara dua aktivitas pendidikan dan hiburan. Ada dua kualitas belajar yang harus dikembangkan dalam diri murid guna mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu learning to be, belajar untuk menjadi, akan menjadikan pribadi yang mandiri. Learning to learn, belajar untuk belajar dengan terus-menerus secara aktif. 3. Memberikan contoh. Pendidikan adalah contoh konkret bagi anak. Segala tindakan dan tutur kata pendidik anak diikuti oleh anak. Oleh karena itu, pendidik seharusnya dapat menjaga perilaku sesuai dengan norma sosial dan agama, seperti menghargai pendapat anak, bersedia menyimak keluh kesah anak, membangun sikap positif anak, berempati terhadap masalah yang dihadapi anak. 4. Memberikan pujian atas usaha yang dilakukan anak. Pendidik sebaiknya tidak sungkan memberikan pujian terhadap pencapaian sosial yang sudah dilakukan oleh anak secara proporsional. Pujian dapat dilakukan secara lisan atau non-lisan, misalnya dengan kata-kata yang menyenangkan atau dengan senyuman, pelakuan, dan pemberian tanda-tanda tertentu yang bermakna untuk anak. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.